Dalam video ini, saya mencoba sedikit membedah beberapa poin yang terkandung dalam surat edaran Sesjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut atau follow up dari surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa COVID. Saya bukan ahli hukum, jadi saya kurang tahu posisi atau kedudukan dari surat edaran. Apakah surat edaran itu merupakan produk hukum atau bukan? Yang jelas faktanya surat edaran ini, yang namanya surat edaran itu bisa membatalkan Permendikbud, sebagaimana surat edaran tentang penghapusan ujian nasional. Saya tidak akan bahas itu. Saya di sini hanya ingin berbagi dengan teman-teman, menyamakan persepsi mengenai beberapa poin yang menjadi wacana atau diskursus di banyak sekolah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, yang pertama yang akan coba saya bahas yaitu bab 1 tentang prinsip pelaksanaan belajar dari rumah. Nah, pada poin B mengatakan bahwa kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan penuntasan seluruh capaian kurikulum. Dari pernyataan ini, kita bisa simpulkan bahwa di masa new normal, sekolah atau guru tidak berkewajiban untuk menuntaskan seluruh KD dalam konteks semester gasal ini. Apalagi kalau kita membaca pada bab yang ketiga tentang pelaksanaan belajar yang dilakukan oleh guru. Guru dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Jadi saya kira sudah jelas, sekolah diberi kebebasan untuk menentukan KD yang paling esensial untuk diajarkan. Yang itu disesuaikan dengan berbagai hal seperti perhitungan minggu efektif dan media pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, terkait penggunaan beberapa istilah. Pada poin C surat edaran ini, istilah yang digunakan untuk pembelajaran di masa new normal ini adalah belajar dari rumah atau BDR. Dan istilah metode yang digunakan adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajarannya, istilah untuk pembelajarannya BDR, kemudian metode yang digunakannya adalah PJJ. Nah, PJJ ini terdiri dari dua pendekatan. Pertama, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring atau online. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring atau offline. Dari pernyataan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa luring merupakan salah satu pendekatan dalam PJJ. Artinya luring itu bukan berarti harus tatap muka secara real, seperti itu. Kemudian tentang modul sebagai media pembelajaran daring maupun luring. Dalam surat edaran ini menyebutkan bahwa modul bisa masuk ke dalam media daring maupun luring. Jadi kalau teknisnya dikirim ke siswa via WA group contohnya, kemudian siswa mengisi dan mengembalikan via WA juga, itu media daring. Tapi kalau modul itu dikopi dibagikan ke anak secara langsung, itu termasuk media luring. Nah, itu terkait modul dalam pembelajaran daring maupun luring. Selanjutnya tentang visitasi guru ke rumah murid. Banyak orang yang mempertanyakan dan mengkritisi
banyaknya guru yang berkunjung ke rumah murid, mereka berpandangan bahwa ilat hukum PJJ ini atau rasio PJJ ini kenapa tidak tatap muka secara real, kenapa harus PJJ, adalah sebuah kebijakan yang diambil supaya tidak ada kerumunan. Nah, dengan berkunjungnya guru ke rumah siswa dan menghadirkan siswa, itu terjadi juga kerumunan. Nah, secara rasio itu betul, tapi kalau melihat dari surat edaran pada bab 2.2 itu disebutkan bahwa guru dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar. Jika ini dilaksanakan, wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan poin ini sebagai celah dalam melayani murid kita ini. Ya, tentu saja dengan standar protokol kesehatan. Karena sudah terlalu lama anak-anak kita, terutama anak yang tidak beruntung, tidak punya kuota, itu tidak dilayani dengan baik. Nah, dengan adanya surat edaran ini khusus untuk poin 2 pada bab 2 ini, itu menjadi dasar hukum bahwa guru emang dibolehkan untuk berkunjung atau visitasi ke rumah murid. Nah, yang terakhir mengenai keterlibatan orang tua, dan ini merupakan bahasan yang paling fenomenal yang menjadi keluh kesah orang tua saat ini. Dalam poin E disebutkan pada poin E nomor 3 disebutkan bahwa salah satu keterlibatan orang tua adalah membantu anak secara teknis dalam mengoperasikan aplikasi dan teknologi. Jadi memang orang tua dilibatkan secara langsung dalam mendidik anak-anak mereka. Bolehnya guru mengunjungi rumah siswa dan keterlibatan orang tua sebetulnya akan menjadikan harmonisasi dan kemitraan yang baik jika itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Walaupun harus ada beberapa hal yang perlu disiasati mengenai orang tua yang sama sekali tidak bisa mendampingi. Sebelum diakhiri, saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Alimu auladakum ghairu ma alimtum fa innahum huliku li zamani ghairu zamanikum." Didiklah anak-anakmu sesuatu yang berbeda dengan pendidikan zamanmu, karena mereka diciptakan untuk hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.